Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di pembelajaran ekonomi. Kali ini kita akan lanjut ke bab terakhir di semester 1 yang akan kita bahas, yaitu tentang OJK, bank, dan lembaga keuangan non-bank. Nah, di bab terakhir ini kita nggak akan ada hitungan ya. Kita lebih banyak ke hafalan dari fungsi-fungsi, asas, dan tujuan dari masing-masing lembaga gitu. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Bahas tentang outline dari presentasi kali ini. Yang pertama kita akan mempelajari sedikit pengertian dan seluk-beluk dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian di pembahasan selanjutnya yaitu bank dan jenis-jenisnya. Dan di bagian terakhir kita akan bahas tentang lembaga keuangan non-bank. Nah, selanjutnya kita lebih dalam membahas tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, di mana OJK ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, di mana OJK ini lembaga independen yang mengatur kegiatan keuangan, juga menentukan kelancaran perekonomian di Indonesia gitu. Jadi ini tujuan dari pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kenapa sih kok dibentuk OJK? Jadi awalnya Bank Indonesia sebagai bank sentral ini punya 3 fungsi. Yang pertama, stabilitas harga. Stabilitas harga berarti tentang menanggulangi inflasi yang berketinggian gitu. Kemudian yang kedua yaitu stabilitas nilai tukar. Berarti salah satu tugas BI yaitu menjaga nilai rupiah agar tetap kuat dibanding mata uang di negara-negara lain. Dan yang ketiga yaitu fungsi pengawasan bank dan lembaga keuangan. Nah, setelah adanya UU tentang OJK, fungsi pengawasan ini dialihkan ke OJK. Makanya sekarang antara Bank Indonesia dan OJK ini saling bersinergi satu sama lain. Kalau Bank Indonesia ini membuat kebijakan secara luas, kalau si OJK ini membuat kebijakan yang diperuntukkan hanya untuk bank dan lembaga keuangan yang diatur dalam Undang-Undang OJK itu sendiri. Nah, setelah kita tahu apa sih latar belakang adanya Otoritas Jasa Keuangan, maka selanjutnya kita ke slide selanjutnya, yaitu tujuan dibentuknya OJK. Yang pertama, agar kegiatan sektor keuangan ini bisa lebih teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Akuntabel di sini berarti dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau bank dan lembaga keuangan ini berjalan sendiri, nggak ada yang ngawasin, nggak ada pengawasan dari OJK, maka mustahil tujuan-tujuan ini akan tercapai gitu ya. Yang kedua yaitu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Nah, kalau kita tahu salah satu fungsi OJK nanti kan dia mengawasi bank dan lembaga keuangan. Nah, misal terjadi kondisi lembaga keuangan yang dinilai agak sakit gitu, maka tugas OJK ini salah satunya yaitu memberikan penanganan sehingga keuangan ini nggak sampai hancur gitu, melainkan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga yaitu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Jelas ya, kalau ada penjaminan dari lembaga independen, nggak mungkin
bank dan lembaga keuangan ini bertindak semena-mena kepada nasabahnya, melainkan mereka juga diawasi oleh OJK ini. Itu ya. Baik, semoga kalian memahami tentang tujuan dibentuknya OJK. Kalau masih belum paham, bisa diulang-ulang videonya atau ditanyakan kepada saya. Nah, asas-asas yang didirikan OJK ini yaitu ada asas independensi, kemudian kepastian hukum, kepentingan hukum, keterbukaan, profesionalisme, akuntabilitas, dan lain-lain, dan integritas. Nah, 7 asas ini yang selalu digunakan otoritas jasa keuangan dalam menegakkan tugasnya sebagai pelaksana, pengatur, dan yang memonitoring dari kegiatan-kegiatan bank dan lembaga keuangan non-bank. Baik, setelah kita tahu asas-asas dari OJK, kita ke slide selanjutnya, yaitu fungsi dan tugas otoritas jasa keuangan. Jadi fungsinya tadi jelas ya, seperti saya bilang di awal tadi, yaitu fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap jasa keuangan. Dan yang kedua yaitu pengawasan terhadap jasa keuangan industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya secara independen. Independen di sini apa maksudnya? Independen berarti nggak ada campur tangan pihak manapun, baik pihak pemerintah ataupun pihak swasta gitu ya. Nah, selanjutnya di slide yang akan kita bahas selanjutnya ini akan membahas satu persatu tentang wewenang otoritas jasa keuangan, di mana di sini otoritas jasa keuangan berwenang terhadap pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan bank ya. Terus pengaturan lembaga keuangan bank dan non-bank, pengawasan lembaga keuangan bank dan non-bank, dan yang keempat yaitu melakukan perlindungan terhadap konsumen. Nah, selanjutnya setelah kita tahu otoritas jasa keuangan, kita ke unit-unit lembaga keuangan yang diawasi atau diatur oleh otoritas jasa keuangan. Yang pertama yaitu jasa perbankan atau bank. Bank di sini merupakan badan yang menghimpun dana masyarakat dan disalurkan ya. Jadi lembaga keuangan bank ini uangnya ya dari masyarakat, ada namanya dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga ini uang yang kalian tabung ke bank kemudian dapat dimanfaatkan bank untuk menjalankan unit bisnisnya gitu. Nah, atau biasa kita sebut bank itu sebagai lembaga intermediary. Atau lembaga perantara. Lembaga intermediary, lembaga perantara, yaitu menjadi penghubung antara orang yang butuh uang dan orang yang mau menyalurkan uangnya dalam bentuk tabungan gitu ya, dan orang yang kelebihan uang gitu. Orang yang kelebihan uang.
Nah, fungsinya yang pertama yaitu menghimpun dana, kemudian menyalurkan dana, menyediakan layanan ke jasa ke perbankan, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, dan mendukung kelancaran transaksi internasional. Baik, kalau menghimpun dana kan jelas ya. Berarti bank menerima dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan. Kalau menyalurkan dana dari bank yang dihimpun dari masyarakat disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Dan yang ketiga yaitu menyediakan layanan jasa perbankan. Jelas ya, kayak layanan tabungan, layanan simpanan berjangka dan lain-lain, atau layanan transfer dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang keempat mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Nah, ini tadi yang bisa kita contohkan dalam hal transfer mentransfer uang, kemudian transfer antar bank dan lain-lain. Kemudian yang kelima yaitu mendukung kelancaran transaksi internasional. Nah, karena di sini bank itu juga menyediakan tabungan berbentuk valuta asing atau mata uang asing, maka di sini bank juga berkewenangan untuk melaksanakan kegiatan transaksi internasional gitu. Nah, jenis-jenis bank di sini ada banyak. Bank menurut fungsinya ada bank sentral, bank umum, sama bank BPR. Kemudian menurut kepemilikannya ada bank swasta, bank pemerintah, bank campuran. Terus berdasarkan kegiatannya ada bank syariah sama bank konvensional. Kalau syariah jelas ya ada hukum-hukum Islam yang diterapkan. Ada hukum Islam yang diterapkan. Nah, selanjutnya produk perbankan ini banyak nih. Ada yang dalam bentuk kredit, baik kredit aktif maupun kredit pasif. Kemudian ada namanya transfer ya, transfer yang biasa kita lakukan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu safe deposit box. Ya, ini misal kalian punya duit banyak, kan kalau uang banyak itu nggak mungkin aman kan ditaruh di bawah bantal, ada nanti dimakan rayap gitu. Nah, bank ini memberikan salah satu jasa yaitu safe deposit box, di mana bank memberikan layanan untuk penyimpanan uang atau harta dalam bentuk banyak dan dijamin keamanannya 24 jam gitu. Berarti dia diawasin terus-menerus gitu. Dan yang keempat yaitu bank card. Setelah kita ketahui produk perbankan, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang lembaga lainnya yang juga berperan aktif dalam lembaga keuangan. Salah satunya yaitu lembaga penjaminan simpanan, lembaga penjamin simpanan. Jadi kalau kalian misal mau nabung atau mau kredit, nah kalian harus lihat seluk-beluk perbankannya atau seluk-beluk lembaga keuangannya. Nah, biasanya lembaga yang sudah bagus atau sudah memiliki legalitas yang tinggi, itu pasti mereka tergabung dalam lembaga penjamin simpanan. Nah, ini tugasnya apa sih lembaga penjamin simpanan ini? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, LPS ini berperan dalam pelaksanaan penjaminan dana masyarakat. Jadi masyarakat itu kan tadi nyerahin uangnya ke bank. Nah, dari bank ini kan ada resiko gagal bayar dan lain-lain, ada resiko bangkrut lah. LPS ini tugasnya itu. Jadi ketika bank sudah
bekerja sama dengan LPS, sudah masuk ke LPS, maka nasabahnya akan dijaminkan. Jadi ketika sewaktu-waktu bank itu ada masalah dan akhirnya harus tutup, maka LPS akan memberikan ganti rugi sejumlah uang yang ditanggungkan gitu. Fungsinya ini ya, menjamin simpanan nasabah, kemudian turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan. Jadi ini lembaga tandemnya atau lembaga pelengkapnya OJK gitu. Nah, selanjutnya tugas LPS ini meliputi merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait penjaminan simpanan ya. Kemudian melakukan penjaminan simpanan. Yang ketiga yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka memelihara sistem perbankan. Kemudian merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan ke penyelesaian bank gagal. Bank gagal ya, ini bukan bank gagal. Bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Jadi maksudnya bank gagal yang tidak berdampak sistemik itu misal ada bank yang secara nasabah jumlahnya sedikit, terus kegiatan-kegiatannya nggak terlalu mencolok gitu. Akhirnya ternyata banknya ada masalah di tengah-tengah dan akhirnya banknya harus dipilotkan atau dibangkrutkan. Nah, ini karena dinilai nggak berdampak sistemik, itu yang menyelesaikan langsung LPS. Kalau dinilai berdampak sistemik kayak dulu kasusnya Bank Senturi sampai melibatkan banyak menteri dan lain-lain, nah itu karena dia berdampak sistemik, maka dia yang ngambil keputusan bersama-sama. LPS, OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan lain-lain bekerja sama dalam merumuskan kebijakan penyelesaiannya. Nah, kalau gagal yang tidak berdampak sistemik langsung diatasi oleh LPS. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan penanganan bank gagal berdampak sistemik. Nah, ini setelah ada rekomendasi keputusan dari masing-masing yang penentu kebijakan gitu ya. Yang eksekutornya tetap LPS. Baik, ini tadi tentang tugas LPS. Selanjutnya, wewenang LPS ini ada banyak sekali. Kita baca satu persatu ya. Yang pertama, menetapkan dan memungut premi pinjaman. Kemudian menerapkan dan memungut kontribusi pada bank saat pertama kali. Nah, ini jadi bank yang masuk pertama kali itu mereka harus bayar sejumlah uang dulu ya ke LPS sebagai dana awal yang digunakan LPS untuk menjaminkan banknya ketika terjadi suatu kondisi. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS, mendapatkan data terkait nasabah, kesehatan bank, dan lain-lain. Melakukan rekonsiliasi ini penggabungan ya, terus verifikasi pengecekan, dan konfirmasi berarti mengkonfirmasi atas data-data yang terkait perbankan. Menetapkan syarat dan tata cara ketentuan pembayaran klaim. Menunjuk atau menguasakan dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak atas nama LPS. Ini kalau misal LPS ada masalah, misal LPS sewa pengacara itu boleh. Kemudian yang dua terakhir, melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat terkait penjaminan simpanan.
Ini fungsi edukasi, ya, fungsi pendidikan masyarakat yang dilakukan oleh LPS, yaitu mencerdaskan masyarakat tentang penjaminan simpanan, dan yang terakhir yaitu menjatuhkan sanksi administratif kepada bank dan lembaga keuangan. Baik, ini tadi banyak sekali ya wewenang LPS. Oke, ini di pembahasan pertama kita cukupkan sampai sini. Kita lanjut ke video selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.